Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rizal Eskom Mkom dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhan Batu, Rantau Prapat. Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan dalam pemenangan hibah, yaitu pada penelitian dosen formula saya di tahun 2022. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya mengenalkan terlebih dahulu nama tim penelitian yang saya tinjau. Pertama, saya sendiri selaku ketua penelitian, Mas Rizal Eskom Mkom. Tugas saya di sini melakukan penelitian dengan menggunakan sistem ROCSAT. Adapun anggota saya, Angga Putra Julaidi Eskom Mkom, dan yang kedua Mustafa Haris Munandar, dan berikutnya ada ketua dari lembaga LPPM, yaitu Bapak Dr. Arman Harahap SPD MPD. Baik, kali ini saya coba untuk mereview kembali dalam judul penelitian dosen formula ini. Saya mengangkat judul mengenai analisis algoritma ROCSAT pada penerimaan beasiswa. Nah, studi kasus yang saya lakukan di sini adalah di kantor Basnas Rantau Prapat. Di mana dalam proses penelitian ini yang kami lakukan itu adalah pertama latar belakang. Di mana latar belakang ini kami melihat situasi dan kondisi diupayakan seorang siswa yang mau mengikuti jenjang pendidikan perguruan tinggi terkendala dengan masalah biaya. Maka kami kerjasama dalam pihak Basnas untuk mengangkat judul sesuai dengan proses algoritma ROCSAT dalam penerimaan beasiswa tersebut. Jadi di sini pendahuluan di bab 1, pertama saya mengangkat latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga itu tujuan dan manfaatan dalam proses penelitian yang saya lakukan. Yang keempat itu bagaimana sistematika penulisan selama saya melakukan penelitian yang saya jadikan progres sesuai dengan bahan dan tujuan yang saya lakukan. Nah, di mana di sini proses latar belakang selama ini saya tinjau untuk dalam peningkatan di kelas menengah maupun atas, bahwasanya di mana kondisi sosial dalam proses ekonomi saat ini dilakukan tinjauan sangat baik. Akan tetapi mudah untuk sampai tingkat khusus pendidikan di atas. Oleh karena itu, saya melihat di sini terjadinya pada kelas menengah ke bawah. Kenapa? Untuk alasannya setiap orang memiliki kesempatan dalam pihak untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kendalanya, pendidikan untuk biaya perguruan tinggi itu merupakan pendidikan yang sangat tidak terdukung oleh masyarakat. Maka di sini saya meninjau bahwasanya penelitian yang harus saya lakukan bagaimana masyarakat atau adik-adik bisa untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, merupakan kerjasama antara saya sebagai dosen di sini untuk mereview di Basnas mendapatkan beasiswa untuk calon mahasiswa mahasiswi yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi tersebut. Jadi di sini masuk kita berikutnya, manfaat dan tujuan penelitian. Nah, manfaat dan tujuan penelitian yang saya lakukan, penelitian ini menerapkan, yang saya gunakan adalah penerapan proses data mining, di mana dalam tinjauan data mining ini saya menggunakan algoritma ROCSAT. Sudah banyak ya dilakukan oleh orang-orang yang di bidang informasi teknologi maupun yang disebut bidang sistem informasi dan sesuai dengan perkembangan di bidang rumpun ilmu komputer. Tetapi sesuai dengan pola perkembangan penemuan ilmu, pada saat sekarang ini mengalami perkembangan yang semakin canggih dalam menggunakan manfaat dalam data mining tersebut. Jadi di sini tujuannya banyak penemuan teknologi baru. Merupakan data mining ini adalah proses yang menemukan pengetahuan maupun pola serta informasi yang menarik dari sekumpulan data berukuran besar melalui proses deskriptif, di mana proses deskriptif ini adalah pemahaman yang dapat kami lakukan dalam prediksi dengan menggunakan suatu model dalam proses algoritma. Nah, rumusan masalah di dalam penelitian ini
Pertama itu berdasar latar belakang yang telah dipaparkan dapat kami rumuskan masalahnya sesuai dengan pihak Basnas melakukan itu mengenai dalam beasiswa yang akan kami paparkan. Yang kedua masalahnya yang dipaparkannya itu adalah merupakan bagaimana alur seleksi penerimaan beasiswa yang akan dicapai oleh siswa maupun siswi yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan. Yang ketiga itu proses penyeleksian dilakukan menggunakan cara yang konvensional. Yang keempat itu hasil seleksi yang dilakukan tidak menggunakan multiclass. Maksudnya di sini tidak menggunakan multiclass, dia terbuka untuk masyarakat yang berada di Rantau Perapat Labuhan Batu. Bagaimana siswa-siswi yang bisa nanti dapat melanjutkan jenjang pendidikan sehingga bisa mengikuti perguruan-perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Tinjauan pustaka. Di dalam penelitian ini saya melakukan tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini ada melakukan penelitian state of nature atau penelitian yang terlebih dahulu, di mana di dalam penelitian ini saya lebih kurang mengambil tinjauan pustaka ini atau disebut dalam proses yang dikatakan penelitian terdahulu ada berjumlah lebih kurang 12 yang saya lakukan sesuai dengan algoritma yang dikatakan Rockset. Nah, Rockset ini adalah skema dalam proses data mining, di mana skema tujuan pustaka yang saya ambil ini mengimplementasikan dalam proses penelitian yang dapat memaparkan aplikasi yang sedang saya bangun. Nah, kepada sebuah sistem yang bertujuan dalam implementasian ini adalah mengetahui sejauh mana aplikasi atau pada sistem yang digunakan hanya cuman keterbatasan saja. Tetapi dalam pembahasan ini merupakan pola penelitian yang saya dapatkan mengenai tahapan item pengimplementasian dalam sistem software Rosetta, di mana sistem software Rosetta ini adalah proses menganalisa data sehingga data dapat kita lakukan menentukan dalam bentuk rule atau redas. Berikutnya di dalam Rockset adalah sebuah teknik matematika yang dikembangkan oleh menurut para ahli Paulex, di mana pada tahun 80-an dia mengatakan teknik yang dia gunakan dalam menangani masalah missing data, implementasi data dalam proses pembahasan dalam pengiriman serta artificial intelligence atau disebut cerdas buatan. Nah, di mana di sini Rockset dalam pembahasan Paulex dia mengatakan Rockset merupakan teknik yang dapat melakukan dalam efisien sehingga knowledge discovery in database atau disebut dalam singkatan KDD, yaitu di mana proses yang terdapat dalam data mining atau proses dan data mining yang dapat dijadikan dalam bentuk sistem algoritma secara aritmatika. Nah, analisa sistem di mana dalam kelompok tim penelitian yang saya lakukan beserta anggota-anggota saya, kami sebenarnya di sini memahami dulu rancang penelitian. Rancangan penelitian yang kami lakukan itu berkaitan dengan pihak data mining, di mana data mining ini adalah sebelum masuk ke dalam proses data mining, kami harus menganalisa itu bagaimana alur dalam perancangan sistem yang kami kerjakan. Pertama itu harus mengetahui dalam proses algoritma Rockset. Nah, algoritma Rockset ini adalah pengimplementasian yang kami lakukan dalam pengelompokan item data yang kami jadikan dalam fungsi yang ada pada data mining tersebut. Yang kedua itu data pengolahan. Data pengolahan di sini kami samakan nanti dalam proses data yang diberikan dalam pihak Basnas Rantau Perapat. Yang ketiga itu pengelompokan data. Pengelompokan merupakan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan dalam kalkulasi item yang ada pada data yang bisa kami terima. Data hasil yang diolah sehingga bisa mengevaluasi data secara baik atau benar. Makanya bisa kami lakukan dalam proses data mining. Di dalam data mining ini merupakan pertama itu knowledge discovery in database, di mana dalam pengetahuan discovery in database atau knowledge discovery in database adalah merupakan
progres yang dalam perancangan penelitian ini yang akan kami analisis ke dalam bentuk sistem sehingga bisa kami algoritmakan penghitungan secara menggunakan Microsoft Excel, sehingga dalam rancangan Microsoft Excel yang telah kami jadikan dalam penghitungan algoritma tersebut bisa kami uji coba dalam menggunakan aplikasi sistem Rosetta. Itu yang dinamakan dalam sistem Rosetta ini berkaitan dengan sistem Rockset. Berikutnya yaitu pencarian metode penelitian. Nah, di dalam pencarian metode penelitian ini kami harus melakukan dulu upaya dalam proses kinerja penelitian. Nah, setiap orang meneliti mampu mengejarkan penelitian sesuai dengan alur. Nah, alur yang saya lakukan di sini merupakan alur sesuai dengan waterfall. Di mana waterfall di sini pertama di dalam kinerja penelitian kami dari tim proses pembuatan penelitian ini, pertama kami mencari itu masalah atau merumuskan masalah. Yang kedua itu mempelajari sebuah literatur yang akan kami jadikan dalam konsep penelitiannya. Di mana mempelajari literatur ini merupakan suatu pendapat yang kami lakukan, penemuan dari pihak penelitian dari tim yang kami lakukan, sehingga bisa nanti memberikan masukan yang sesuai dengan judul yang kami lakukan. Yang berikutnya itu pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data ini tidak melakukan pengumpulan data yang harus sinkron dengan pihak instansi di tempat kami meneliti. Yang berikutnya setelah pengumpulan data baru kami bisa menganalisa data dengan menggunakan metode Rockset. Nah, menganalisa data ini kami menggunakan analisa seperti dalam proses penelitian yang kami lakukan itu memberikan nilai random atau sebagaimana kami mengatakan nilai yang disebut diffusion system, di mana dalam metode Rockset ini ada diffusion system, support system yang akan kami jadikan dalam uji coba penghitungan sesuai dengan sistem Rockset. Nah, berikutnya itu mengimplementasikan aplikasi Rosetta yang telah menjadi validasikan ke dalam sistem sehingga dapat kami menguji hasil sehingga bisa hasil yang kami buat kesimpulannya. Nah, berikutnya di sini tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya diffusion system. Nah, maksud diffusion system equivalent, discernibility, reduce, dan rule. Ini adalah proses yang terdapat pada Rockset. Nah, di mana Rockset di dalam data mining atau disebut bagian dalam KDD, ini bagian dalam KDD ini yang pertama kita harus melakukan fungsi penelitian yang saya lakukan diffusion system, menghitung berapa itu progres data sehingga dapat mengekuivalen. Setelah diekuivalen saya hitung secara matriks. Matrik yang didapatkan itu merupakan reduce sehingga hasil rule yang akan kami bacakan satu persatunya. Berikutnya dalam pengimplementasian ini di sini kami masuk ke dalam project, di mana project ini adalah dalam fungsi aplikasi Rosetta, di mana aplikasi Rosetta di sini ini bentuk project Rosetta yang kami jadikan dalam proses penelitian, sehingga penelitian saya hasil pemilihan file diffusion system atau sheet of diffusion system bisa dipaparkan di situ. Readers-nya ada terdapat pada sport dan terdapat pada length, yang dimana dinyatakan di situ semuanya terdapat 100 dan length-nya 1, sehingga dapat dibaca dalam Rockset hasil keputusannya. Apabila yang terjadi pada file diffusion system, maka di situ terdapat pada sheet of diffusion system, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pengimplementasian dalam algoritma Rockset penerimaan beasiswa dinyatakan dalam fungsi algoritmanya sudah dinyatakan jika pendaftar atau pendaftaran beasiswa lulus dengan nilai, maka ditargetkan dinyatakan nilainya sukses atau tuntas dan maka diterima. Jika nilainya tidak di bawah, maka itu dinyatakan tidak diterima. Maksudnya di sini melihat kriteria dalam proses penilaian yang ada pada sesuai dengan aplikasi Rosetta. Baik, itu dari saya.
hasil presentasi dalam penelitian saya yang saya lakukan di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi beserta teman saya, sesuai dengan judul yang saya paparkan tadi, penerimaan beasiswa dengan menggunakan metode Rockset di kantor Basnas Rantau Prapat. Jadi itulah paparan secara presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.